Pada abad ke-6, sistem kepausan telah menjadi kukuh. Kerusi kekuasaan telah diberikan kepadanya, dan dia telah diisytiharkan sebagai ketua atas seluruh gereja. Perkembangan kuasa gereja Katolik menandakan bermulanya zaman kegelapan, dan juga 1260 tahun penindasan orang Kristen yang telah dinubuatkan di dalam buku Daniel dan Wahyu. Iman yang benar telah dipindahkan daripada Kristus kepada si Paus. Daripada percaya kepada Anak Allah untuk pengampunan dosa dan untuk keselamatan kekal, sekarang orang ramai mula memandang kepada Paus dan kepada para imam untuk pengampunan dosa mereka. Mereka diajarkan tidak hanya untuk memandang Paus sebagai perantara mereka, tetapi juga untuk mengandalkan perbuatan mereka sendiri untuk menebus dosa mereka. Perbuatan seperti perjalanan jauh, penyembahan relik, pembinaan tempat suci, pembayaran sejumlah besar uang kepada gereja, dan banyak tindakan serupa lainnya, diperintahkan kepada mereka untuk meredakan murka Tuhan, atau untuk mendapatkan rahmat-Nya. Seolah-olah Tuhan itu seperti manusia, yang bisa marah karena hal-hal remeh, atau ditenangkan dengan pemberian hadiah atau tindakan penebusan dosa. Mereka telah diajar bahwa Paus adalah pengantara mereka, dan tiada seorang pun yang boleh mendekati Tuhan melainkan melalui dia. Selanjutnya, dia harus dipatuhi karena dia adalah wakil Tuhan di atas bumi. Penyimpangan daripada perintahnya harus diberi hukuman yang paling berat ke atas tubuh dan jiwa pesalah. Orang-orang Kristen dipaksa untuk memilih, samada mereka mau mengorbankan iman mereka, dan menerima perintah dan ibadah kepausan, atau mereka mau menghabiskan hidup mereka di dalam penjara, atau menderita kematian di bawah siksaan atau pembakaran. Umat-umat Tuhan yang setia, mula terasa bingung dan terhalang. Letih dengan perjuangan yang berterusan melawan penganiayaan, penipuan, kedurhakaan, dan setiap halangan lain yang dibuat untuk menghalang kemajuan mereka, mereka menjadi tawar hati. Dan demi keamanan dan keselamatan mereka, mereka berpaling dari asas yang benar. Namun, masih ada umat-umat Tuhan yang sisa, yang tidak gentar dengan penentangan musuh mereka. Tanpa gentar mereka menyatakan, "Janganlah kamu takut kepada mereka. Ingatlah Tuhan, yang besar dan dahsyat," dan mereka meneruskan pekerjaan mereka. Satu lagi langkah untuk menguatkan sistem kepausan telah diambil, apabila pada abad ke-11, Paus Gregory yang ke-7 telah mengisytiharkan kesempurnaan gereja Roma. Di antara pernyataan yang dia kemukakan ialah, gereja Katolik tidak pernah melakukan kesalahan, dan tidak akan pernah melakukan kesalahan. Paus yang bangga itu juga menuntut bahwa, dia mempunyai kuasa untuk menjatuhkan raja. Dia mengisytiharkan, tiada hukuman yang dilafazkannya boleh diterbalikan oleh sesiapapun. Tuntutan ini boleh dilihat melalui perlakuannya terhadap Raja Jerman, yaitu Raja Henry yang keempat. Oleh karena Raja Henry tidak menghiraukan kuasa Paus, dia telah dikucilkan dan diturunkan daripada tahtanya. Disebabkan ketakutan oleh ancaman putra-putranya sendiri, yang digalakkan dalam pemberontakan terhadapnya oleh mandat Paus, Henry merasakan bahwa dia perlu untuk berdamai dengan Paus. Bersama istrinya dan seorang hamba, dia menyeberangi pegunungan Alpen pada pertengahan musim sejuk, supaya dia boleh merendahkan diri di hadapan Paus. Apabila sampai di istana tempat Paus Gregory tinggal, dia dibawa ke laman luar istana untuk menunggu. Di sana, dalam musim sejuk yang sangat sejuk, dengan kepala tidak bertutup dan kaki telanjang, dan dalam pakaian yang menyedihkan, dia menunggu izin Paus untuk datang ke hadapannya. Hanya setelah dia melakukan puasa selama 3 hari, dan membuat pengakuan dosa, Paus Gregory merelakan diri untuk memberikannya pengampunan. Walaupun begitu, Raja Henry masih tidak boleh menyambung tahtanya sebagai raja, selagi Paus tidak memberikan kebenaran kepadanya. Gembira dengan kemenangannya, dia bermegah karena dia mempunyai kuasa untuk menurunkan kebanggaan raja. Betapa jauhnya perbedaan di antara keangkuhan Paus ini dengan kelemah lembutan Kristus,
yang mengajar murid-muridnya bahwa sesiapa di antara mereka yang ingin menjadi pemimpin, maka dia hendaklah menjadi pelayan. Kemajuan abad meningkatkan lagi kesalahan dalam doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh Gereja Roma. Yang menonjol diantaranya ialah kepercayaan terhadap keabadian jiwa manusia dan kesadarannya dalam kematian. Doktrin inilah yang telah menjadi asas kepada pemujaan orang kudus dan perawan Maria. Dari sini jugalah timbul bidah siksaan kekal, di mana jiwa-jiwa yang tidak layak ditempatkan di alam yang disebut purgatori, untuk menderita hukuman kekal selepas kematian. Pengampunan penuh dosa dan pembebasan dari penderitaan dan hukuman oleh Paus hanya dijanjikan kepada orang-orang yang menurut perintahnya, memperluaskan kekuasaan duniawinya, dan memusnahkan mereka yang berani menyangkal keunggulan rohaninya. Orang ramai juga diajar bahwa mereka boleh membebaskan diri mereka daripada dosa, dan juga membebaskan keluarga mereka yang telah meninggal dunia, dan yang masih terkurung dalam alam purgatori, sekiranya mereka membuat pembayaran sejumlah besar uang kepada Gereja Katolik. Tata cara perjamuan suci Tuhan juga telah digantikan dengan pengorbanan berhala semasa misa, yaitu pada setiap hari Minggu. Imam-imam kepausan mendakwa bahwa mereka boleh menukarkan roti dan anggur yang sederhana itu kepada tubuh dan darah Yesus yang sebenar. Mereka menuntut bahwa mereka mempunyai kuasa untuk mencipta Tuhan. Orang-orang Kristen dikehendaki oleh sistem kepausan untuk mengakui iman mereka dalam ajaran yang sesat ini. Dan sekiranya mereka enggan, Paus telah mengarahkan agar mereka harus diserahkan kepada api. Sistem kepausan telah menjadi penguasa dunia. Raja-raja dan penguasa-penguasa dunia tunduk kepada dekri kepausan Roma. Nasib manusia, baik pada masa kini atau pada masa akan datang, kelihatan seperti berada di bawah kawalannya. Selama beratus-ratus tahun, doktrin Gereja Katolik telah diterima secara meluas. Upacara-upacara dan perayaan-perayaannya dipelihara dan dilakukan dengan penuh hormat. Belum ada lagi institusi yang pernah mencapai martabat, keagungan, atau kuasa yang begitu besar seperti gereja ini. Keadaan dunia di bawah kuasa Roma mempamerkan penggenapan yang sangat ketara dari nubuatan Nabi Hosea. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Oleh karena engkau telah menolak pengetahuan, maka aku pun akan menolak engkau. Dan karena engkau telah melupakan hukum Tuhanmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Begitulah akibat dari penghapusan firman Tuhan.